Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Andin Lubis. Saya seorang mahasiswa santriwati di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudhatul Hasanah. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kepesantrenan dengan judul Tipologi Pesantren. Seiring dengan berkembangnya zaman dan perkembangannya, ilmu pondok pesantren dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama ada pesantren tradisional atau lebih dikenal dengan pesantren salafi, kedua ada pesantren modern, dan yang ketiga pesantren semi salaf modern. Yang pertama ada pesantren salafi. Pesantren model ini mempunyai beberapa karakteristik, di antaranya pengajian hanya terbatas pada kitab salaf atau kitab kuning, intensifikasi musyawarah atau bahthul masail, berlakunya sistem diniyah atau klasikal, pakaian, tempat, dan lingkungannya mencerminkan masa lalu. Pesantren model salaf ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang diantaranya semangat mengarungi kehidupan yang luar biasa, mental kemandiriannya tinggi, moralitas dan mentalitasnya terjaga dari virus modernitas, mampu menciptakan insan dinamis, kreatif dan progresif, karena ia tertantang untuk menghadapi hidup dengan tanpa formalitas ijazah, tumbuhnya mental entrepreneurship atau kewirausahaan, berani sakit dan menderita demi suksesnya sebuah cita-cita. Sedangkan kekurangannya masih didominasi oleh term-term klasik seperti tawaduk yang berlebihan, zuhud, kualat, dan biasanya akhirat oriented. Hal yang membedakan antara pesantren salafiyah dengan pesantren tradisional dengan pesantren modern, yakni pada metode pengajaran dan infrastrukturnya. Di pesantren salafiyah, hubungan emosional kiai dengan santri sangat dekat, karena di pesantren salafiyah, kiailah yang langsung terjun untuk menangani para santri di pondok, baik dalam hal pendidikan maupun kegiatan sehari-hari santri di pesantren tersebut. Secara garis besar, sistem pengajaran di pondok pesantren salaf itu menerapkan 2 sistem. Yang pertama, sistem wetonan. Sistem pengajaran wetonan ini dilakukan dengan kiai membaca kitab dan disimak oleh beberapa santri yang membawa masing-masing kitab yang sama. Dalam sistem wetonan ini tidak ada absensi, jadi santri bisa hadir atau tidak. Kemudian yang kedua, sistem pengajaran di pondok salafiyah itu sistem sorogan. Sorogan ini dilakukan oleh santri yang membawa kitab ke hadapan kiai, kemudian membacanya, dan jika ada kesalahan maka langsung dibenarkan oleh kiai. Beberapa cabang ilmu yang diajarkan di pondok pesantren, diantaranya adalah ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu lainnya. Kurikulum pada pondok pesantren salafiyah ini merupakan pendidikan non-formal saja, yang tidak di bawah naungan pemerintah. Yang kedua, ada pesantren modern. Pesantren modern memiliki beberapa karakteristik, diantaranya penguasaan bahasa asing atau bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tidak ada pengajian kitab-kitab klasik atau kitab kuning. Kurikulumnya mengadopsi kurikulum modern sebagaimana yang telah diberlakukan di beberapa pesantren, antara lain Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Model pesantren modern ini juga tidak terlepas dengan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya antara lain penekanan pada rasionalitas, orientasi pada masa depan, persaingan hidup, dan penguasaan teknologi. Adapun kelemahannya, lemah dalam penguasaan terhadap khazanah klasik, bahkan mayoritas output pesantren ini tidak mampu membaca kitab klasik atau kitab kuning dengan standar yang telah ditetapkan dan diberlakukan di pesantren salafi seperti penguasaan nahwu, sorof, balaghah, dan ilmu lainnya. Pesantren modern ini merupakan hasil perkembangan dari pesantren salafiyah, yang dimana pendidikan di pesantren modern ini selain mengajarkan ilmu agama, juga diajarkan ilmu pengetahuan umum, dengan tujuan mencetak generasi yang memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Di pesantren modern, santri tidak hanya diajarkan kitab-kitab klasik saja, melainkan juga buku-buku tentang ilmu pengetahuan umum.
Hal yang menjadi perbedaan antara pesantren modern ini dengan pesantren salafiyah yaitu di pesantren modern kebanyakan diwajibkan menggunakan bahasa asing untuk komunikasi sehari-hari, yakni bahasa Arab dan bahasa Inggris. Biasanya, santri putra di pondok pesantren modern diperbolehkan mengenakan celana, tidak hanya sarung saja. Hal tersebut bertujuan agar santri putra bebas untuk melakukan aktivitas. Kurikulum di pesantren modern ditetapkan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan yang ada, baik perkembangan teknologi maupun kebutuhan manusia saat ini yang lainnya. Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara pesantren salafiyah dan modern, namun juga terdapat kesamaan yakni pada cita dan asa. Cita dari pesantren salafiyah dan modern yaitu untuk menjadikan Islam kembali berjaya seperti pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan asa pesantren salafiyah dan modern yakni sama-sama semangat untuk menegakkan agama Allah. Dan yang terakhir ada pesantren semi salaf modern. Pesantren semi salaf modern adalah pesantren yang berusaha untuk mengkolaborasikan antara sistem pesantren salaf dan sistem pesantren modern, seperti pesantren Tebu Ireng dan Matholiul Falah Kajen. Adapun karakteristiknya adalah adanya pengajian kitab klasik atau kitab kuning seperti Takrib Jurumiyah dan Ta'limul Muta'alim. Ada kurikulum modern seperti bahasa Inggris, fisika, matematika, manajemen, dan sebagainya. Mempunyai independensi dalam menentukan arah dan kebijakan, ada ruang kreativitas yang terbuka lebar untuk para santri seperti keorganisasian, membuat buletin, majalah, mengadakan seminar, diskusi, bedah buku, dan lain-lain. Keberadaan pesantren modern dipandang dan diharapkan sebagai wahana untuk mencetak manusia yang sempurna atau insan kamil. Namun di sisi lain, pesantren semi salaf semi modern memiliki beberapa kelemahan antara lain, santri kurang menguasai secara mendalam tentang khazanah klasik, bergesernya keyakinan tentang term-term salaf yakni barokah, kualat, zuhud, dan orientasi. Dari ketiga pesantren di atas, dapat kita bedakan dari sisi unsur-unsur pondok pesantren tersebut. Yang pertama, untuk unsur pondok pesantren tradisional terdapat di dalamnya kiai, masjid untuk tempat semua kegiatan, santri, kitab kuning, dan asrama atau pondok. Untuk unsur pondok pesantren modern terdapat di dalamnya ustadz, masjid hanya untuk tempat beribadah, santri, pelajaran agama Islam, dan komplek. Dan yang terakhir, unsur pondok pesantren semi salaf semi modern terdapat di dalamnya kiai atau ustadz, masjid, santri, pembelajaran agama Islam 100%, umum 100%, dan komplek. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.